Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Taibladhan dari kelas 3C Program Studi Akuntansi Manajer jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 6 pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian, prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi pengendalian intern. Pengujian pengendalian dilakukan berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur telah didesain memadai untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan. Contoh penyimpangan surat berharga klien di lemari besi yang nomor kodenya di tangan bendahara dan direktur keuangan. Tipe dari pengujian pengendalian. Yang pertama, pengujian pengendalian bersamaan atau concurrent test of control, dan pengujian pengendalian tambahan. Selanjutnya, pengujian pengendalian bersamaan. Pengujian yang dilakukan oleh auditor bersamaan waktunya dengan usaha pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern. Terdiri dari prosedur untuk memperoleh pemahaman dan sekaligus mendapatkan bukti efektivitas pengendalian intern. Bukti yang diperoleh hanya menghasilkan taksiran tingkat risiko pengendalian, dilaksanakan pada tahap perencanaan audit. Pengujian pengendalian tambahan. Pengujian yang dilaksanakan oleh auditor dalam pekerjaan lapangan dapat memberikan bukti tentang penerapan semestinya kebijakan dan prosedur pengendalian secara konsisten sepanjang tahun yang diaudit. Lalu prosedur pengujian pengendalian ada yang pertama permintaan keterangan, yang kedua pengamatan atau observasi, yang ketiga inspeksi, dan yang keempat pelaksanaan kembali. Pertama, permintaan keterangan. Meminta keterangan dari personel yang berwenang tentang pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Permintaan keterangan didesain untuk menentukan pemahaman personel terhadap tugas-tugasnya, pelaksanaan pekerjaan mereka secara individual, frekuensi penyebab, dan penyelesaian penyimpangan yang terjadi. 2. Pengamatan atau observasi dilaksanakan oleh auditor terhadap pelaksanaan pekerjaan personel. Pengamatan dilaksanakan tanpa pengetahuan personel yang diamati dan dilakukan secara mendadak. Bermanfaat untuk memperoleh bukti tentang unsur pemisahan tugas dan dalam pengendalian intern. Yang ketiga, inspeksi. Dilaksanakan terhadap dokumen dan laporan yang menunjukkan kinerja pengendalian. Prosedur yang paling efektif untuk menilai kegiatan pengendalian tersebut adalah inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. 4. Pelaksanaan kembali. Dilakukan oleh auditor dengan melaksanakan kembali prosedur tertentu. Sesuai digunakan bila terdapat jejak transaksi yang berupa tanda tangan di atas dokumen dan cap pengesahan. Tanda tangan manajer yang berwenang dan cap pengesahan merupakan petunjuk apakah pengendalian telah dilaksanakan oleh personel yang semestinya. Sistem akuntansi dan pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Sistem akuntansi siklus pendapatan harus dapat menyediakan adanya audit trail atas setiap transaksi. Pemahaman setiap akuntansi dapat diperoleh melalui penelaahan buku manual akuntansi dan sistem flowchart, mengajukan pertanyaan pada karyawan bagian akuntansi, menelaah kembali pengalaman terdahulu dengan klien. Pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Prosedur pengendalian meliputi otorisasi yang tepat, pemisahan tugas, catatan dan dokumen, pengendalian akses, serta pemeriksaan atau pengecekan independen. Dokumen dan catatan terdiri dari order pelanggan, order penjualan, dokumen pengiriman, faktur penjualan, jurnal penjualan, buku pembantu piutang dagang, file transaksi penjualan, daftar harga barang dagangan, serta laporan bulanan. Sistem akuntansi, prosedur pengendalian dan pengeluaran kas. Prosedur pengendalian, otorisasi yang memadai, adanya pemisahan tugas, dokumen dan catatan, pengendalian atas setiap akses harta atau aktiva perusahaan, pemeriksaan independen. Pengendalian intern transaksi pembelian. Permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur dari pemasok, voucher, ringkasan voucher, register voucher, laporan pelanggan bulanan dari pemasok, buku pembantu utang dagang, arsip voucher belum dibayar, arsip voucher yang sudah dibayar. Pengendalian intern transaksi pengeluaran kas. Dokumen dan catatan transaksi dalam pengeluaran kas. Ada cek, ringkasan cek, file transaksi pengeluaran kas, serta jurnal pengeluaran kas. Pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Pengujian substantif saldo piutang dagang. Rekening piutang dagang digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan berupa piutang yang timbul dari penjualan barang dan jasa. Pada kegiatan perusahaan normal, piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Rekening yang berkaitan erat dengan piutang dagang adalah penjualan. Dalam pelaksanaan pengujian substantif ini, piutang dagang auditor terutama mengandalkan bukti yang diperoleh dari konfirmasi dan menelaah dokumentasi yang dilakukan perusahaan klien. Pengujian substantif aktiva tetap. Rekening aktiva tetap digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Rekening nominal yang terkait dengan aktiva tetap adalah biaya depresiasi, biaya perbaikan, dan biaya sewa gedung atau aset lainnya. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.